Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kakak di sini akan mencoba membahas tentang program linear. Jadi ini lanjutan materi dari bab kemarin yaitu SPLDV. Nah, program linear. Apa sih program linear itu? Jadi program linear adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk pertidaksamaan linear. Jadi yang patut digarisbawahi di sini adalah bentuknya pertidaksamaan. Penggunaan program linear pada kehidupan sehari-hari itu misalnya memaksimalkan keuntungan perusahaan, meminimalkan pengeluaran, terus mencari modal minimum, mencari modal maksimum. Nah, biasanya kayak itu. Oke, kita lihat contohnya. Misal ada seorang pedagang lilin yang memiliki modal usaha 800.000 dengan kios mini yang hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Harga beli lilin A per bungkusnya 2.000 dan lilin B per bungkusnya 1.000. Agar modal yang dimiliki penjual tersebut bisa digunakan sepenuhnya untuk membeli lilin sesuai kapasitas kios dan tanpa harus berutang, bagaimana modal matematika yang sesuai? Nah, disinilah kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah ini. Jadi, di sini katanya si penjual itu gimana caranya dengan modal 800.000, terus maksimal lilin yang bisa dibeli itu 500 bungkus lilin. Jadi dengan 800.000 dan 500 maksimal 500 bungkus lilin, berapa kira-kira lilin yang bisa dibeli dengan kapasitas yang maksimal dan budget yang pas 800.000. Nah, seperti itu. Dalam program linear, sebelum kita memahami ataupun menuju ke program linearnya, pertama-tama kita harus mulai dari tentang sistem pertidaksamaan linear. Lalu lanjut ke nilai maksimum dan minimum, terus ke membuat model matematikanya, barulah ke program linearnya. Jadi program linear ini lebih ke kayak solusinya gitu, menyelesaikannya. Oke, yang pertama tentang pertidaksamaan linear. Apa sih yang membedakan pertidaksamaan linear dengan persamaan linear? Itu ada pada tanda penghubungnya. Kalau persamaan linear itu sama dengan yang kemarin, kalau ini kita akan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, itu yang membedakan di tanda penghubung ya. Untuk bab ini kita akan fokus ke pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi kita akan belajar tentang yang dua variabel saja dulu. Untuk penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, itu langkah-langkahnya. Yang pertama, kita misalkan tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Yang kedua, cari titik potongnya. Nah, bisa jadi mencari titik potong kayak kemarin. Misalnya x-nya berapa saat y sama dengan 0 atau dan y-nya berapa saat x sama dengan 0. Terus langkah ketiga kita gambar grafik yang menghubungkan kedua titik. Nah, misalnya tandanya kurang dari atau lebih dari itu, maka garis dalam grafiknya itu harus putus-putus. Kalau tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya itu tidak putus-putus atau menyambung. Lalu langkah keempatnya itu kita tentukan daerah penyelesaian. Setelah kita tentukan daerah penyelesaian, nah maka kita dapatlah daerah penyelesaiannya atau biasa disebut DP. Nah, jadi kesepakatan di sini kita akan mengarsir yang bukan daerah penyelesaian. Oke. Nah, itu perlu diingat. Dalam penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel ini kita hanya akan menggunakan metode grafik. Kalau SPLDV sebelumnya kita menggunakan 4 metode. Itu yang pertama kemarin ada eliminasi aja, ada substitusi aja, ada yang campuran aja, dan ada yang grafik.
Kalau pertidaksamaan ini kita khusus akan mengulik yang grafik atau yang menggunakan metode grafik aja. Nah, tadi sudah langkah-langkahnya. Sekarang cara menentukan daerah penyelesaian dari grafik. Yang pertama, kita gunakan titik uji. Titik uji ini gimana? Itu substitusi 0,0 ke persamaan. Oke, lanjut. Jika hasil titik uji benar, maka DP atau daerah penyelesaiannya di daerah 0,0. Jika hasil titik uji bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya atau DP-nya itu bukan yang di daerah 0,0. Oke, maksudnya apa di daerah 0,0 atau bukan di daerah 0,0? Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut di contoh. Oke. Kemudian yang ketiga, arsir daerah yang bukan DP. Ingat, yang kita arsir adalah daerah yang bukan daerah penyelesaian. Oke, jadi ini ada macam-macam grafiknya. Ada yang miring ke kanan, diagonal ke kanan, ada yang diagonal ke kiri. Terus tuh ada yang tegak lurus, ada yang horizontal. Nah, itu ada macam-macam grafiknya, perlu diketahui aja. Terus ini ada bentuk grafikus atau daerah penyelesaian. Misalnya ketika ditanya Y lebih dari sama dengan 0, maka maksudnya daerah penyelesaiannya itu adalah yang Y bernilai positif. Kenapa? Karena di sini disuruh Y lebih dari sama dengan 0. Artinya itu Y-nya harus positif. Y positif itu di mana? Y positif itu yang di atas sumbu X. Nah, itu. Yang kita arsir yang di bawah, yang bukan daerah penyelesaian, yaitu yang di bawah sumbu X. Kemudian ada lagi X lebih dari sama dengan 0. Itu maksud dari X lebih dari sama dengan 0 itu X-nya harus positif. Maksudnya X positif itu apa? X yang ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, makanya daerah penyelesaiannya yang di sebelah kanan. Dan yang kita arsir sebaliknya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut ke contoh soal. Misalnya ada soal gini. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Itu 3x tambah y kurang dari 9. Oke, kita ingat langkah pertama. Langkah pertama kita misalkan yang kurang dari tadi itu sebagai sama dengan dulu. Nah, jadi kita anggap 3x tambah y sama dengan 9. Seperti itu dulu. Nah, setelah sudah kita anggap sama dengan tadi, baru kita cari titik potongnya. Titik potongnya yang pertama kita misalkan x sama dengan 0. Maka didapatlah y sama dengan 0. Oke, dapat titik pertama itu 0,9. Terus yang kedua, kita misalkan y sama dengan 0. Maka didapatnya 3x sama dengan 9. X-nya adalah 3. Nah, titiknya kita dapat 3,0. Jadi kita dapat sudah dua titik. Yang pertama 0,9 dan 3,0. Baru kita gambar di grafik. 3,0 artinya X-nya di 3, Y-nya di 0. Kemudian 0,9 artinya X-nya di 0, Y-nya di 9. Oke. Setelah kita gambar di grafik, itu gambar garisnya harus putus-putus. Kenapa? Karena tandanya kurang dari. Jadi harus putus-putus. Oke. Setelah kita dapatkan gambar grafiknya, kemudian kita langkah selanjutnya yaitu menggunakan titik uji. Titik uji 0,0. Jadi maksudnya 0,0 ini X dan Y kita substitusikan menjadi 0. Nah, makanya 3 kali 0 tambah 0 kurang dari 9. Terus didapatlah 0 kurang dari 9. 0 kurang dari 9 ini apakah benar atau salah? Nah, ternyata benar. 0 itu kurang dari 9. Kalau pernyataannya benar, maka 0,0 itu termasuk penyelesaiannya, sehingga daerah yang memuat 0,0 merupakan penyelesaiannya. 0,0 ini ada di bawah grafik atau di atas? Di bawah. Nah, jadi DP-nya itu ada
di bawah grafik. Jadi yang kita arsir adalah di bagian atas grafik. Nah, seperti itu. Intinya kalau misalnya kita masuk ke titik uji 0,0, yang 0,0 itu apakah ada di bawah grafik atau di atas grafik. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di bawah dan pernyataan titik uji tadi benar, maka itulah daerah penyelesaiannya di bawah grafik. Oke.